memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu. Saya kemarin mengangkat tema soal etnozoologi, genetic diversity, dan phylogenetic of Cuscuses, Pak, anggota Palangeridae. Oke, saya share screen dulu. Bapak Ibu, memang kalau kita berbicara tentang kuskus, sebenarnya ini adalah marsupial endemik. Ya, kenapa disebut endemik? Karena memang untuk kuskus ini hanya terdapat di Indonesia bagian timur saja. Jadi hanya terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari segi penampakan fenotip, mudah sekali mengenal kuskus ini atau membedakan kuskus dengan anggota famili Palangeridae yang lain. Jadi kalau kita lihat dari bentuk tutupan ekor, ya, itu kita sudah mudah sekali membedakan mana kuskus dan mana anggota Palangeridae yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang A, ini Burus tail possum, ini adalah anggota Trichosaurus fulvecula yang hidup di Australia dan Tasmania. Kemudian untuk yang B, ini Scaly tail possum, ini adalah Wilda, ya, Wilda schemicomata. Dan yang kuskus yang C, kita lihat di sini bahwa ini ada 3/4 bagian yang memang tidak ditutupi bulu. Ini yang memang menjadi ciri khas dari kuskus. Jadi kita lihat bentuk ekornya, kita sudah tahu bahwa ini adalah kuskus. Nah, sebenarnya Pak Ibu, kuskus ini dia bersifat prehensil. Kenapa prehensil? Karena memang bentuk ekornya itu yang membuat kuskus itu bisa mengait pada satu dahan dan meloncat dari dahan ke dahan. Dan itu membuat mudah untuk mobilisasinya. Nah, untuk anggota famili Palangeridae sendiri itu ada 4 genus, yaitu Ailurops, Strigokuskus, Pilokuskus, dan Palanger. Yang memang untuk Ailurops dan Strigokuskus itu mendiami daerah Sulawesi, meskipun beberapa riset terdahulu dari Petok 1996 dan Flannery sekitar 1980-an itu mengatakan bahwa Spilokuskus juga ditemukan di Sulawesi. Cuman riset saya yang saya lakukan sekitar tahun 2014 sampai 2017, saya tidak menemukan Spilokuskus. Apa karena memang jumlah populasinya sudah menurun, tapi saya menemukan Ailurops di sana. Dan untuk di Maluku itu ada Spilokuskus dan Palanger. Oke, Bapak Ibu, ini adalah peta distribusi dari anggota famili Palangeridae. Kita lihat di sini bahwa memang distribusinya itu di daerah Sulawesi, ya, daerah Sulawesi. Ada Sangihe, Talaut, kemudian di Halmahera, kemudian larinya ke Maluku, ada kepulauan, ada Pulau Seram, Buru, Wetar, Babar, Tanimbar, Aru, kemudian juga di Papua, di Waigeo dan daerah Papua. Kemudian dia juga ke Pulau Timor, ya, ke Pulau Timor, sampai ke Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Ini adalah peta distribusi dari anggota famili Palangeridae. Nah, Pak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang di Maluku itu, ini saya sendiri sudah dan tim kita sudah menyelesaikan masalah kasus taksonomi dari kuskus sekitar tahun 2015 dan 2016, dan datanya sudah saya submit di GenBank, di NCBI, riset saya. Itu ini menurut Petok 1964 dan Kunda 2016 dan 2017, Widayanti 2016 dan 2020, ini semua anggota tim riset saya. Itu kita menemukan bahwa ada 2 spesies kuskus di Maluku, yaitu Spilokuskus maculatus dan Palanger orientalis. Nah, untuk di Maluku, untuk di Papua itu banyak sekali spesies kuskus di sana, meskipun kita belum eksplor semua spesies kuskus di Papua. Nah, kita sedang membangun jejaring dengan Pak Freddy Patislano juga, anggota kami juga yang nanti akan bergabung dalam penulisan book chapter internasional khusus untuk kuskus di tahun ini. Itu kita menemukan bahwa ada 5 spesies, yaitu ada Palanger gymnotis, Palanger orientalis, Palanger vestitus, dan untuk Spilokuskus ada 2, yaitu Spilokuskus maculatus dan Spilokuskus ruveninger. Nah, meskipun itu, data Mense 1961 itu menjelaskan bahwa di kuskus di Papua juga ada ditemukan Spilokuskus papuensis. Ini adalah endemik di Pulau Waigeo saja.
dan juga ada Spilocuscus wilsoni, itu ditemukan oleh Alpin dan Helgen 2008. Ini adalah kuskus endemik dari Pulau Biak dan Supiori. Nah, Bapak Ibu, ini ada hal yang unik di sini bahwa belakangan ini kuskus ini sudah menjadi pet animal, Bapak Ibu. Jadi saya sendiri pun saya sudah pernah tahun ya 4 tahun dan memelihara sampai menghasilkan F1. Nah, itu jadi saat saya studi doktor, saya sudah berhasil memelihara sampai menghasilkan F1. Nah, belakangan ini tuh kuskus sudah menjadi hewan kesayangan. Jadi ketika ditangkap dalam keadaan yang masih baik dan sehat, itu umumnya dipelihara untuk menjadi hewan kesayangan. Nah, ini jadi sebelum kita bicara soal genetik, soal peranan genetik, bagaimana genetik konservasinya itu penting, tapi kita ini mengalami kendala Bapak Ibu. Saya sendiri pun ketika berkolaborasi dengan teman-teman dari pertanian, dari jurusan kehutanan, kita gencar-gencar melakukan langkah-langkah sosialisasi ke desa, komunitas ke komunitas juga. Ini yang menjadi hambatan besar adalah sampai saat ini, seperti yang tadi Pak Dekan sampaikan, bahwa kuskus itu masih diburu Bapak Ibu. Dan setiap hari saya menjamin bahwa laju perburuannya itu paling tinggi. Nah, ini adalah peralatan dan teknik perburuan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku dan Papua. Nah, ini mereka menggunakan senapan, panah, busur, bahkan bantuan anjing Bapak Ibu. Yang paling unik ini saya dan teman-teman juga sudah membuat videonya, dengan teman-teman dari kehutanan, Ibu Maya mungkin ada di sini dan teman-teman yang lain. Itu para pemburu di sini tuh mereka lihai sekali. Jadi mereka tuh bisa meniru suara kuskus itu dengan menggesekkan sisir. Jadi ada kayak bambu begitu digesek di sisir, kemudian dengan menggunakan batok kelapa atau menggunakan mereka bisa melipat lidah begitu, kemudian itu bisa menghasilkan bunyi suara yang khas mirip dengan suara kuskus Bapak Ibu. Nah, sehingga kuskus itu mengira bahwa ini adalah jantannya atau betinanya, sehingga kuskus yang ada di dahan yang tinggi itu bisa meloncat dari dahan yang tinggi turun mengikuti arah datangnya suara. Jadi sampai depan pemburu itu baru dibantai. Nah, biasanya mereka menggunakan anjing untuk melemahkan kuskus itu sendiri. Nah, itu yang memang dapat saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga yang unik juga ya, biar Bapak Ibu tahu, Pak Syam dan teman-teman anggota Genetikawan Muda Indonesia, ini tantangan besar kita bahwa daging kuskus sama seperti yang tadi Pak Dekan sampaikan, bahwa daging kuskus itu dimakan oleh masyarakat Indonesia Timur itu, oleh masyarakat Papua, masyarakat Maluku itu dimakan. Dan ini tuh tiap hari dikonsumsi Bapak Ibu. Saya sangat yakin sungguh bahwa, karena memang saya tinggal di daerah pinggiran, di Kota Ambon, dan saya melihat tiap hari masyarakat membantai kuskus. Nah, saya sendiri pun sering memberi sosialisasi bagi mereka, cuman mereka mengatakan bahwa not have another choice, tidak ada pilihan lain, apalagi ada corona, daging mahal, mau tidak mau kita mengkonsumsi daging kuskus tanpa mereka tahu bahwa kemungkinan besar ada zoonosis yang bertindak atau apalah, kita nggak tahu seperti itu. Nah, ini teknik pengolahan Bapak Ibu. Jadi satwa yang unik ini ya, satwa yang lucu ini ya, ini satwa yang lucu ini dibantai sehingga jadi suatu santapan yang enak seperti begini. Nah, ini tantangan kita para genetikawan muda Indonesia, para pemerhati konservasi satwa liar, untuk melihat hal ini. Jangan ke asam Bu Woli. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke keragaman genetik, Bapak Ibu, saya menganalogi genetic diversity itu seperti bongkol jagung gitu ya. Jadi kalau kita lihat bongkol jagung itu ada warna yang berbeda-beda ya, ada warna hitam, ada warna kuning, putih dan sebagainya macamnya, merah darah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa untuk anjing kita lihat ada berbagai ras anjing di sini ya, dan memang ada yang pendek, ada yang kerdil, ada yang tinggi, ada yang rambutnya tebal, ada yang telinganya itu menggantung. Nah, itu sebenarnya itu memang semua
tampilan fenotip itu didasarkan pada informasi genetik yang disandikan. Jadi memang itulah yang kita sebut dengan keragaman genetik. Oke, Bapak Ibu, jadi belakangan ini kalau kita lihat muncul berbagai interdisipliner ilmu, ya, salah satunya adalah genetika konservasi, ya, Bapak Ibu. Ini adalah suatu interdisiplin yang menggunakan alat dan konsep genetika dalam menyelesaikan isu biologi konservasi. Nah, sudah banyak sekali, ya. Jadi misalkan, jadi sudah menggunakan badak, ya, sudah lihat pada badak, pada gajah, pada harimau, dan juga pada beberapa spesies kakatua. Nah, untuk hal ini kita melihat adalah menggunakan spesies kuskus. Oke, Bapak Ibu, jadi kenapa sih atau untuk apa sih kita mempelajari genetic diversity itu sebenarnya? Jadi kita lihat bahwa ternyata ini ada kata kunci bahwa keragaman genetik yang rendah itu akan menghasilkan populasi yang kurang sehat. Jadi populasi yang kurang sehat di sini ini akan mengakibatkan kemampuan reproduksi yang turun dan kerentanan terhadap penyakit menular juga meningkat. Kemudian yang kedua, jika keragaman genetik rendah, ini akan membatasi potensi populasi untuk beradaptasi pada lingkungan yang berubah. Jadi sewaktu ketika ada stresor, ada cekaman, begitu, anggota populasi yang memiliki keragaman genetik yang rendah itu umumnya bisa mengalami lebih cepat punah gitu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, meskipun ini saya ambil contoh saja, ini adalah harimau Jawa. Harimau Jawa ini meskipun data CITES mengatakan ini sudah punah sekitar tahun 1980-an karena memang berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, entah itu perburuan liar salah satunya, ya, yang menyumbangkan faktor besar. Saya berharap sekali bahwa semoga hal yang terjadi pada harimau Jawa tidak terjadi pada satwa kita yang unik ini, gitu ya. Karena Bapak Ibu kita tahu bahwa memang laju kepunahan itu, ya meskipun data CITES itu mengatakan bahwa kuskus, ya, kuskus itu masuk appendix 2 atau vulnerable, terancam punah, tapi memang itu data CITES itu tahun berapa Bapak Ibu? Setiap hari kuskus itu dibantai, setiap hari kuskus itu dibunuh Bapak Ibu. Jadi saya sangat pastikan bahwa meskipun, ya, jadi riset saya sekitar tahun 2016, 15, 16, 17, 18, bahkan tahun 2020 kemarin saya publish juga satu dengan teman-teman saya dari UGM. Itu meskipun kekerabatan genetik diversity-nya itu tinggi, itu kan teori genetika mengatakan bahwa ada korelasi keragaman genetik yang tinggi dengan jumlah spesies atau jumlah anggota populasi yang ada di habitatnya. Meskipun itu memang hasil riset saya mengatakan bahwa keragaman genetik untuk anggota populasi ini masih tinggi, itu bukan berarti di habitat sana tuh masih ada banyak anggota populasi, kemungkinan besar sudah menurun drastis Bapak Ibu, karena memang setiap hari dibantai. Oke Bapak Ibu, ini dari sini, ini kita sudah menyelesaikan kasus taksonominya Bapak Ibu, ya. Adik ini nanti saya jelaskan bahwa uniknya orang di Maluku, bahkan para akademisi sendiri pun menjelaskan bahwa di Maluku tuh ada 4 jenis kuskus Bapak Ibu. Tapi ternyata itu enggak. Itu adalah dimorfisme seksual yang bertanggung jawab terhadap perubahan warna rambut itu. Nah, untuk masalah ini saya dan teman-teman sudah menyelesaikannya. Kemudian kita juga sedang melihat efek fragmented populasi, kita melihat inbreeding juga, karena kita tahu bahwa inbreeding itu akan mereduksi reproductive fitness. Ya, saya dan teman-teman dari kehutanan, kita sudah mencoba untuk mengkomunikasi dengan BKSDA Maluku untuk kita nanti
akan mendesain genetic management, kemudian akan membuat identified unit unit konservasi ex situ dari satwa ini, kemudian ada satwa-satwa yang lain seperti kakatua. Nah, kemudian sampai kepada reintroduksi spesies ini. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini tidak saya lakukan sendiri Bapak Ibu, ini dengan tim. Jadi ini untuk analisis kromosom sudah saya lakukan, jadi sudah kami lakukan. Untuk analisis diversity, keragaman genetik, itu kita sudah lakukan dengan menggunakan complete genome mtDNA. Untuk molekuler referensinya teman saya yang melakukan, sedang doktoral di biologi Unsud, Mbak Utami. Ya saya nggak tahu hadir apa enggak, karena dia lagi sibuk juga mungkin. Ini juga mengkaji soal patologi kuskus, baik itu endo dan ektoparasi pada kuskus, dan DNA barcode sudah saya lakukan dan sudah saya publikasi, serta kajian biogeografi historinya. Nah, bagaimana status genetik dan filogenetik dari kuskus saat ini, Bapak Ibu? Ini kita lihat bahwa, nah ini yang tadi saya katakan bahwa taksonomi kuskus itu masih diperdebatkan sekitar tahun 2014 ke bawah. Nah, tapi ketika saya publish di NCBI dan data saya sudah disubmit di NCBI, nah itu data ini menjadi acuan dan sampai saat ini paling banyak dijadikan acuan, Bapak Ibu. Jadi ini yang saya bilang Bapak Ibu semua, bahwa memang di Maluku tuh dulu orang sebut itu ini ada 4 jenis kuskus Bapak Ibu. Jadi ada ini oleh masyarakat awam ya, masyarakat awam saya sebutkan saja, masyarakat awam ini menyebutnya ini kuskus nela. Ini kuskus potar atau kuskus totol, ini kuskus siha atau kuskus coklat, kemudian ini kuskus putih. Nah, jadi mereka katakan bahwa ini tuh 4 jenis, 4 spesies. Nah, ternyata setelah saya melakukan riset genetik, dan saya menemukan bahwa ternyata ini adalah dimorfisme seksual. Jadi dimorfisme seksual di sini, ini kemudian saya menggunakan saya membuktikannya dengan menggunakan DNA barcoding, kemudian menggunakan mtDNA dan nuklear gen. Nah, saya menemukan Bapak Ibu bahwa memang ternyata dulu itu sebelum warna putih, jadi sebelum kuskus ini berubah warna menjadi warna putih, dulu warnanya begini Bapak Ibu. Dulu warnanya begini. Jadi kuskus yang coklat dan yang putih ini adalah satu spesies. Ini adalah Palangir orientalis. Yang ini yang jantan, ya, yang putih yang jantan, yang coklat yang betina. Begitupun yang ini, ya, untuk Spilocuscus maculatus, yang totol ini adalah jantan, yang kelabu ini adalah betina. Jadi tidak ada di sini. Saya tidak pernah menemukan bahwa kuskus jantan, Spilocuscus, Palangir yang warna putih, ya, Palangir orientalis yang putih ini ada betinanya. Saya tidak pernah menemukan itu. Dan tidak pernah ada. Karena ini dulu saya pernah memelihara selama 4 tahun Bapak Ibu, saya ambil, jadi saya tangkap, kemudian saya menghasilkan F1-nya. Nah, dan F1-nya itu saya pelihara dari mulai kecil. Nah, ternyata sekitar bulan ke-9 itu mungkin seiring dengan kematangan hormon testosteronnya. Jadi seiring kematangan sel gamet jantannya, itu kemudian mulai putih sedikit-sedikit mulai dari bagian dadanya, kemudian putih menyebar sampai putih semua seperti begini. Jadi memang ini adalah dimorfisme seksual. Nah, kemudian saya menguji materi genetiknya. Nah, untuk ini Bapak Ibu saya harus katakan jujur bahwa ketika kita bekerja dengan sampel wildlife, itu harus hati-hati sekali. Ini untuk riset kuskus, itu saya menggunakan sampel invasif dan non-invasif. Ya, saya ambil dari darah, ya. Darah saya ambil dari pembuluh darah di bagian mulut sini, ya, bagian mulut. Kemudian saya menggunakan rambut juga. Ini bulu burung, tapi saya tapi tadi saya menggunakan rambut, ya, rambut kuskus juga, meskipun waktu saya isolasi DNA itu sangat tipis sekali. Kemudian ini yang karena emang tipis, sehingga saya harus mengambil jaringan ini Bapak Ibu. Saya
saya harus biopsi, tapi saya sudah mengajukan ethical clearance ke komite kepada Komisi Etik Hewan Praklinik di UGM. Jadi kemudian saya diwajibkan untuk melakukan biopsi, tapi menggunakan metode pans biopsi. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah langkah riset saya yang saya lakukan. Jadi ini saya kemudian mengambil sampel dari sampel darah atau tisu jaringan, kemudian saya ekstrak DNA, saya PCR, elektroforesis, kemudian saya sequencing dan saya menganalisis menggunakan bioinformatika, Bapak Ibu. Nah, ini jurnal pertama yang saya keluarkan, Bapak Ibu. Ini saya tentang study of genetic marker of cuscuses ya untuk anggota Phalangeridae. Ini saya menggunakan pendekatan gen cytochrome B. Ya, ini saya publish di Scopus di PGBS, Pakistan Journal of Biological Science sekitar tahun 2015. Dan saya mengatakan bahwa gen cytochrome B dapat digunakan sebagai genetic marker of cuscuses. Ya, jadi saya menemukan bahwa ada 24 nukleotida barcode atau nukleotida pembeda dari anggota Palanger antara Maluku dan Papua, dan juga ada 11 nukleotida pembeda untuk anggota Spilocuscus. Nah, saya sendiri menemukan, Bapak Ibu, ini yang saya temukan, ada gambarnya di sini, ini yang saya temukan, dan ini saya menemukan bahwa ternyata ini kuskus saya temukan di Pulau Manipa, di Pulau Kelang sana, di arah sana, ya, di Pulau Kelang sana. Dan kalau dari referensi, dari ciri-ciri, ini masuk Palanger vestitus, kuskus kelabu. Tapi memang ketika saya melakukan kajian DNA, saya menemukan bahwa plek 100% atau adalah anggota Spilocuscus maculatus dan bukan anggota Palanger. Nah, ini adalah pendekatan filogenetiknya, ya Bapak Ibu, saya menemukan di sini filogenetiknya. Nah, ini saya menemukan yang tadi Bapak Ibu lihat ada kuskus putih yang orang bilang bahwa oh iya putih sendiri, itu spesies sendiri, kemudian coklat sendiri. Ini sama Bapak Ibu lihat di sini bahwa memang nggak ada perbedaan apa-apa. Yang warna putih itu plek berada pada satu garis lurus ya, dan ini semuanya kekerabatan genetiknya sama persis, nggak ada perbedaan apa-apa. Jadi ini memang ini ada dua clade, ada clade A1, A2, kemudian B1, B2. Nah, kemudian ini ada yang paling unik di sini Bapak Ibu, ini adalah phylogenetic tree-nya, ini menggunakan gen cytochrome B dan ini menggunakan asam amino dari gen cytochrome B. Ini sama saja konstan, tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, ini yang saya harus sampaikan unik Bapak Ibu bahwa memang ternyata inilah yang saya bilang bahwa genetika itu mengungkap tabir ya masa lampau yang memang bisa diselaraskan dengan keadaan saat ini. Nah, ini Bapak Ibu lihat bahwa kuskus dari Sentani ya yang warna totol dan yang dari Halmahera yang warna totol itu berada pada satu plate yang sama. Nah, seharusnya ya data biogeografi kalau memang ini harus selaras dengan data biogeografi, itu berarti kuskus yang total dari Halmahera atau Spilocuscus maculatus dari Halmahera itu harus memiliki kekerabatan dengan yang dari Maluku, bukan dari Papua. Tapi kenapa data molekuler ini menunjukkan bahwa plek ini menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang ada sejarah masa lampau yang harus diungkap dengan data ini. Nah, ternyata saya kemudian menelusuri, membaca referensi lagi, dan saya temukan di Glover, di referensi tahun 1986, itu menunjukkan bahwa ternyata itu ada saat kolonisasi manusia, ya kolonisasi manusia sekitar 2000 tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, itu ternyata mereka membawa kuskus juga dari daerah timur ke timur. Jadi daerah Papua sana dibawa ke Halmahera sana. Jadi memang ini adalah kolonisasi manusia yang memang mengakibatkan bahwa kuskus total di Halmahera itu memiliki kekerabatan genetik yang sangat dekat dengan dari Sentani Jayapura atau dari Papua. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini jurnal yang kedua, ini yang saya publish sekitar tahun 2017. Ini saya tulis tentang DNA barcoding of cuscuses. Ini saya publish di Ajava, ya. Ini saya publish di Ajava. Itu yang tadi saya temukan bahwa memang spotted cuscus, ya, spotted cuscus dari Halmahera itu memiliki
kekerabatan genetik dengan Spilocuscus maculatus dari Papua. Nah, dan ini adalah spesies introduksi dari Papua ketika kolonisasi manusia, khususnya dari bangsa Austronesian. Nah, ini yang saya berkesimpulan dalam riset saya seperti itu. Nah, ini saya bilang Bapak Ibu bahwa memang ini masih sama Bapak Ibu ya, kita lihat bahwa konstan sekali, masih tetap sama bahwa memang Cuscus sentani dan halmahera itu sama persis. Ini masuk dalam clade B2, saya membuatnya dalam clade B2. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa yang Cuscus warna putih itu plek sama persis gitu. Ya, tadi semua sama dengan yang warna coklat dari berbagai wilayah. Tadi untuk sampelnya saya ambil dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi kalau di Maluku hampir semua pulau yang ada Cuscus saya isolasi dari situ, saya ambil, saya koleksi. Kemudian dari dari halmahera juga saya ambil, dari Kepulauan Obi, halmahera itu juga saya ambil Bapak Ibu. Dan memang saya menemukan bahwa memang ini ada sesuatu di sini dan akhirnya saya mengungkapkan bahwa itu adalah spesies introduksi untuk yang spesies halmahera. Oke, Bapak Ibu, kemudian ini yang saya bilang bahwa jurnal yang ketiga yang saya dan teman-teman publish, ini kita publish di Bioteknologi, ini Phylogenetic Relationship of Cuscuses, ini kita menggunakan gen ND1, ya, kita menggunakan NADH dehydrogenase subunit 1 gen. Ini kita menemukan bahwa untuk Palangir dan Spilocuscus, itu memang kita menemukan bahwa ada 20 nukleotida dan 4 asam amino pembeda, untuk yang dapat digunakan untuk genetic marker untuk anggota Palangir, dan untuk Spilocuscus itu kita menemukan ada 20 nukleotida dan 2 asam amino berbeda untuk membedakan antara Spilocuscus Maluku dan Papua. Nah, ternyata setelah kita menelusuri bahwa ternyata yang menyebabkan anggota Spilocuscus asal halmahera dan Papua itu berada pada satu clade sendiri, itu ternyata ada perbedaan 5 nukleotida antara halmahera dan juga sentani, yaitu pada pasan nukleotida ke 189, 265, 534, 738, dan 912. Nah, ini yang saya Bapak Ibu bahwa memang ini yang saya bilang bahwa genetika itu bisa mengungkap sejarah masa lampau yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nah, ini juga jurnal berikut yang saya dan teman-teman juga publish. Ini kita publish di jurnal veteriner di Syah Kuala, Banda Aceh. Ini juga jurnal terakreditasi juga. Ini kita menemukan bahwa memang kalau berdasarkan gen 12S ribosomal RNA, itu kita menemukan bahwa untuk di Sulawesi ada Palangir ursinus, ya. Memang meskipun, tapi kita nggak menemukan sampel Stygocuscus atau yang biasa orang sebut sebagai Cuscus kerdil. Emang sangat sangat susah menemukan itu. Ya, saya juga nggak tahu sampai sekarang. Saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan teman-teman dari Universitas Negeri Gorontalo juga, sampai sekarang juga sampelnya belum ditemukan. Dan kita menemukan bahwa ternyata terdapat 13 nukleotida itu yang dapat membedakan anggota Palangir, ya, Palangir Papua dan Maluku. Nah, serta 3 nukleotida untuk membedakan anggota Spilocuscus dari Maluku dan Papua. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya bilang Bapak Ibu semua, bahwa yang orang bilang ini coklat, ini putih, ini spesies beda, ternyata plek ini spesiesnya sama. Nggak ada perbedaan apa-apa. Ini dimorfisme semua. Jadi nggak ada. Kemudian yang orang bilang ini totol, ini kelabu, plek semuanya sama. Nggak ada perbedaan apa-apa. Jadi memang ini adalah dimorfisme seksual. Nah, ini saya temukan spesies, ya, ini saya pelihara Bapak Ibu di rumah. Tapi memang setelah itu saya lapor ke BKSDA untuk diambil alih lagi. Ini saya dapat dari
ursinus, ini pasangan suami istri, dan setelah saya penelitian selesai, saya lapor ke BKSDA Sulawesi untuk diambil lagi. Oke, ini jurnal terakhir yang saya dan teman-teman saya publish. Ini kita publish di Veterinary World, Wiki 2. Ini kita menggunakan gen 16 sRNA. Dan memang kita menyimpulkan bahwa memang untuk Staphylococcus untuk kuskus di Maluku itu hanya 2 spesies saja, yaitu Staphylococcus maculatus dan dan Palanger orientalis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharing ke teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan berharga.